Bayangkan langit malam yang gelap di tepi sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi. Angin berhembus pelan membawa kabar nasib yang akan mengubah dunia Islam. Di sebuah rumah sederhana di kota Tikrit, lahir seorang bayi laki-laki. Tangisnya memecah keheningan malam. Ia diberi nama Yusuf, putra dari Najmuddin Ayyub. Kelak, dunia akan mengenalnya sebagai Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Yerusalem. Namun malam itu bukan malam bahagia. Ayahnya Najmuddin dan pamannya, Asaduddin Shirkuh, baru saja diusir dari kota Tikrit karena fitnah politik. Mereka pergi meninggalkan kampung halaman tanpa harta dan kedudukan. Tapi di tengah kesedihan itu, Shirkuh menatap bayi kecil itu dan berkata kepada saudaranya, "Wahai Ayyub, mungkin anak ini akan menjadi penolong bagi umat." Dan benar, kata-kata itu menjadi nubuat. Masa kecil di lingkungan pejuang dan ulama. Setelah diusir dari Tikrit, keluarga Ayyub pindah ke Mosul, wilayah yang saat itu dikuasai oleh penguasa besar Imaduddin Zengi, pendiri dinasti Zengiyah. Disinilah Salahuddin kecil tumbuh. Ia menyaksikan lingkungan yang penuh dengan semangat jihad dan keilmuan. Sejak kecil, Salahuddin menunjukkan watak yang berbeda dari anak-anak lain. Ia tidak gemar bermain pedang atau berlatih perang seperti kebanyakan anak bangsawan. Ia lebih suka membaca, duduk bersama para ulama, dan mendengarkan kisah para nabi dan sahabat Rasulullah. Ayahnya mengajarkan tentang keadilan, kesabaran, dan pentingnya iman dalam memimpin manusia. Gurunya yang paling berpengaruh adalah para ulama Baghdad, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menanamkan nilai bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah pada pedang, melainkan pada hati yang tunduk kepada Allah. Salahuddin tumbuh dengan karakter yang lembut namun tegas, rendah hati namun berwibawa. Ia jarang berbicara keras, tapi setiap ucapannya mengandung hikmah. Ia lebih suka menghindari pertumpahan darah, kecuali dalam kebenaran. Orang-orang di sekelilingnya sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari anak muda ini. Ketika usianya menginjak 20 tahun, pamannya, Asaduddin Shirkuh, mengajaknya ikut serta dalam ekspedisi militer ke Mesir. Saat itu, Mesir diperintah oleh dinasti Fatimiyah, yang telah melemah karena intrik internal dan ancaman pasukan salib. Raja Nuruddin Zengi dari Damaskus, seorang pemimpin saleh dan adil, mengirim pasukan untuk membantu Mesir. Salahuddin ikut dalam pasukan pamannya, bukan karena ambisi perang tapi karena ketaatan. Ia dikenal sangat disiplin, patuh pada perintah, dan selalu sholat tepat waktu bahkan di tengah padang pasir. Pada masa ini ia banyak belajar strategi perang, diplomasi, dan kepemimpinan. Ia melihat bagaimana pamannya memimpin dengan berani namun bijak. Dalam beberapa tahun mereka berhasil menstabilkan Mesir dan mengusir pengaruh pasukan salib dari wilayah itu. Ketika pamannya wafat pada tahun 1169, posisi wazir Perdana Menteri jatuh kepada Salahuddin, meski usianya baru 32 tahun. Ini keputusan yang mengejutkan banyak pihak sebab ia masih muda dan bukan dari kalangan bangsawan Mesir. Namun, kearifan dan keteguhannya membuat banyak orang percaya menjadi wazir di tanah Syiah. Sebagai wazir, Salahuddin memimpin negeri yang mayoritasnya menganut Syiah Ismailiyah, sementara dirinya adalah Sunni. Ia menghadapi banyak tantangan. Ada menteri-menteri yang iri, ada yang ingin menjatuhkannya, bahkan ada upaya pembunuhan terhadap dirinya. Namun Salahuddin menanganinya dengan sabar dan tanpa kekerasan. Ia perlahan-lahan memperbaiki sistem pemerintahan, memperkuat ekonomi, dan mengembalikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa memaksa rakyat. Ia membangun masjid, madrasah, dan memperkenalkan kembali khutbah dengan nama Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Langkah ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang panglima, tapi juga seorang reformis dan ulama dalam jiwa. Ia mengembalikan Mesir ke pangkuan Islam yang murni, namun tanpa menumpahkan darah. Banyak orang menyebut kepemimpinan Salahuddin adalah gabungan antara pedang dan pena, antara kekuatan dan ilmu, antara politik dan ibadah. Setelah keadaan Mesir stabil, Salahuddin mulai melihat persoalan yang lebih besar, perpecahan umat Islam. Di timur ada Aleppo, Damaskus, Mosul, dan Baghdad, masing-masing dengan penguasanya sendiri. Sementara di barat, Yerusalem masih berada di tangan pasukan salib. Ia sadar bahwa umat Islam tidak akan bisa mengalahkan musuh luar selama mereka terpecah di dalam. Maka dimulailah misi besar dalam hidupnya, menyatukan negeri-negeri Islam di bawah satu panji jihad. Namun ia tidak memulai dengan perang.
Ia memilih jalan damai, diplomasi, dan pernikahan politik. Ia menikahkan keluarganya dengan keluarga bangsawan dari Suriah dan Irak untuk mempererat hubungan. Ia juga mendekati para ulama dan pemimpin suku dengan cara yang lembut. Ketika ada penguasa yang keras kepala, ia tidak langsung menyerang, melainkan menunggu waktu yang tepat hingga mereka sendiri datang memohon persatuan. Ia paham betul bahwa kemenangan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Kebijaksanaan dan kesederhanaan Salahuddin. Meski menjadi penguasa besar Mesir, Salahuddin hidup sangat sederhana. Makanannya hanya roti kasar dan sedikit daging. Ia tidur di atas tikar, bukan ranjang sutra. Ia tidak suka kemewahan dan sangat mencintai rakyatnya. Setiap malam ia keluar dari istananya tanpa pengawal untuk melihat keadaan rakyat. Ia mendengarkan keluhan orang miskin, memperbaiki kebijakan yang merugikan rakyat, dan memberikan sedekah dari hartanya sendiri. Ketika seorang jenderalnya membangun rumah megah, Salahuddin menegurnya dengan halus. "Wahai saudaraku, apakah engkau ingin rumah di dunia atau di surga? Pilihlah yang lebih kekal." Ia juga sangat disiplin dalam ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan dalam perang sekalipun, ia hafal Al-Quran dan sering menangis ketika mendengar ayat-ayat tentang akhirat. Ketika kekuasaannya semakin luas, banyak musuh yang iri. Beberapa pemimpin muslim lain menuduhnya haus kekuasaan, tapi Salahuddin menanggapinya dengan kesabaran. Ia menolak membalas fitnah dengan fitnah. Ia berkata, "Aku tidak memerangi muslim kecuali untuk menyatukan mereka. Jika aku bisa menenangkan hati mereka tanpa pertumpahan darah, itu lebih aku cintai daripada 1000 kemenangan di medan perang." Namun di sisi lain, pasukan salib terus memperkuat diri. Mereka tahu Salahuddin sedang membangun kekuatan besar, maka mereka menyerang kafilah dagang muslim di sekitar Yerusalem. Salah satu penyerang yang paling terkenal adalah Reynald de Chatillon, penguasa benteng Karak. Ia dikenal sangat kejam. Ia menyerang para jamaah haji dan bahkan berani menghina Nabi Muhammad. Ketika kabar ini sampai ke Salahuddin, wajahnya memerah. Ia menggenggam pedangnya dan bersumpah, "Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, aku tidak akan beristirahat hingga tanganku sendiri menebas kepala si pengkhianat itu." Sumpah ini akan menjadi kenyataan di medan perang terbesar dalam sejarah Islam, Perang Hattin. Tahun 1187 Masehi, panji Islam berkibar tinggi di Mesir dan Syam. Setelah bertahun-tahun mempersiapkan strategi, pasukan Salahuddin telah siap menghadapi kekuatan gabungan pasukan salib yang menguasai Yerusalem. Mereka terdiri dari raja-raja Eropa, ksatria Templar, dan berbagai kerajaan kecil di Palestina. Jumlah mereka besar, persenjataan mereka modern, dan semangat mereka tinggi. Namun mereka tidak memiliki satu hal yang dimiliki pasukan Islam, keyakinan kepada Allah. Sebelum berangkat ke medan perang, Salahuddin memerintahkan seluruh pasukannya berpuasa dan sholat berjamaah. Ia berkata di hadapan mereka, "Wahai pasukan Islam, kemenangan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Barang siapa gugur hari ini, maka ia akan hidup kekal di sisinya. Barang siapa menang, maka ia menegakkan agama Allah di bumi." Pasukannya menangis mendengar itu. Mereka mencium tanah dan bersiap menegakkan kalimat Allah. Langit Syam bergetar oleh gema takbir. Di padang tandus dekat Danau Tiberias, dua kekuatan besar bertemu. Inilah perang yang akan menentukan nasib Yerusalem. Dan di tengah panasnya matahari padang pasir, Salahuddin Al-Ayyubi menunggang kudanya, memimpin barisan pasukannya dengan tekad yang bulat. Langit pagi itu membara. Matahari terbit di atas padang tandus Hattin, dekat Danau Tiberias, wilayah Palestina. Angin panas berhembus membawa bau debu dan keringat para prajurit. Di satu sisi berdiri puluhan ribu pasukan salib dengan baju, sirah besi dan panji salib besar yang berkibar. Di sisi lain pasukan Islam dengan panji hijau bertuliskan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," siap menggetarkan bumi. Di barisan depan berdiri seorang pemimpin dengan sorban putih dan wajah yang teduh, Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tidak berteriak, tidak marah, tidak sombong. Ia hanya memandang pasukannya dengan tatapan yang menenangkan. Di dalam dadanya bergetar satu tekad, hari ini kebenaran akan menang. Sebelum perang dimulai, Salahuddin turun dari kudanya, bersujud di atas tanah kering dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu hati kami bukan karena haus kekuasaan atau cinta dunia. Kami berperang hanya untuk meninggikan agamamu. Maka kuatkan langkah kami, dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang sombong setelah kemenangan." Seluruh pasukan menangis.
Doa itu mengguncang hati mereka lebih dalam dari bunyi trompet perang. Perang dimulai pada pagi 4 Juli 1187 Masehi. Pasukan salib bergerak dari arah Tiberias dengan barisan panjang, namun mereka kelelahan. Salahuddin yang ahli strategi telah memutus sumber air mereka. Ia menempatkan pasukan pemanah di bukit-bukit, menahan mereka di tengah padang kering. Hari itu matahari terasa seperti api neraka. Pasukan salib haus-haus yang membakar dada, sementara pasukan Islam menunggu dengan sabar, memanfaatkan setiap kelemahan musuh. Ketika musuh mulai goyah, Salahuddin mengangkat pedangnya tinggi dan berteriak lantang, "Serbu dengan nama Allah yang Maha Besar." Ribuan panah meluncur ke langit, suara takbir menggema mengalahkan dentuman besi. Dalam sekejap pasukan salib porak-poranda. Mereka berusaha bertahan, tapi haus dan panas membuat mereka lemah. Di tengah kekacauan itu, Salahuddin memimpin sendiri pasukan kavaleri menyerang pusat pertahanan. Ia tidak bersembunyi di balik barisan, tapi maju di depan sambil memacu kudanya. Anak panah melesat ke arahnya, tapi ia terus melaju, menembus pertahanan lawan. Siang harinya bendera salib besar jatuh ke tanah. Raja Guy de Lusignan tertangkap, begitu pula Reynald de Chatillon, penguasa yang terkenal kejam dan telah menghina Rasulullah. Pasukan Islam bersorak, tapi Salahuddin tetap tenang. Ia memerintahkan semua tawanan dikumpulkan dan memberi mereka air. Ia bahkan menyapa Raja Guy dengan lembut dan berkata, "Tenangkan hatimu, wahai Raja. Hari ini kau tidak akan mati." Namun ketika Reynald mengambil air dari tangan Raja Guy, Salahuddin menatap tajam dan berkata, "Aku tidak memberinya air, sebab aku tidak ingin menyelamatkan nyawa seorang pengkhianat." Kemudian dengan tenang, ia menegakkan janji sucinya. Ia mencabut pedang, dan dengan satu tebasan menebas kepala Reynald. Keadilan ditegakkan. Pasukan Islam takbir bukan karena darah, tapi karena Allah telah menepati janjinya kepada orang yang sabar. Kemenangan di Hattin mengguncang dunia. Dalam beberapa hari semua benteng salib di Palestina dan Syam jatuh satu persatu. Jalan menuju Yerusalem kini terbuka. Yerusalem, kota yang selama 88 tahun berada di tangan pasukan salib, kini menanti pembebasan. Setiap batu di kota itu seakan merindukan takbir kembali berkumandang. Pada 20 September 1187, Salahuddin mengepung kota suci itu. Pasukan Kristen bertahan di balik tembok tinggi, dipimpin oleh Balian dari Ibelin, seorang ksatria yang sebenarnya sudah putus asa. Ia tahu kota itu tidak akan mampu bertahan lama. Selama 2 minggu pasukan Islam mengepung dari segala sisi, panah dan batu menghujani benteng. Namun di tengah perang itu, Salahuddin masih menunjukkan kemuliaannya. Ia memberi waktu kepada musuh untuk menyerah dengan damai. Ia mengirim utusan kepada Balian dan berkata, "Aku tidak ingin menumpahkan darah. Serahkan kota ini dan aku akan memberi jaminan keselamatan bagi semua penduduk." Balian sempat menolak, tapi setelah melihat kekuatan pasukan Islam, ia akhirnya menyerah dengan syarat bahwa penduduk yang mampu membayar tebusan boleh pergi, sedangkan yang miskin dibiarkan tinggal. Salahuddin menyetujui. Namun ketika melihat banyak warga miskin yang tak sanggup menebus diri, ia menggunakan hartanya sendiri untuk menebus ribuan orang. Ia bahkan membebaskan banyak tawanan tanpa tebusan sama sekali. Pada 2 Oktober 1187, tepat di tanggal yang bertepatan dengan malam Isra Mi'raj, Yerusalem resmi kembali ke tangan Islam. Pembebasan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Ketika pintu gerbang Yerusalem dibuka, rakyat Kristen ketakutan. Mereka teringat bagaimana pasukan salib dulu membantai 70.000 Muslim ketika merebut kota itu tahun 1099. Tapi yang mereka temui kali ini berbeda. Tidak ada pembunuhan, tidak ada balas dendam. Salahuddin memerintahkan pasukannya, "Jangan sakiti siapapun, jangan ganggu gereja, jangan rebut rumah, dan jangan rampas harta. Mereka adalah tamu di tanah Allah." Ia melindungi gereja Holy Sepulchre, tempat suci umat Kristen. Ia memulihkan kembali Masjid Al-Aqsa sebagai rumah ibadah Islam, membersihkan lantainya dari salib dan darah, lalu mengumandangkan azan pertama di kota itu setelah 88 tahun. Saat suara azan itu menggema, banyak prajurit Islam menangis, para ulama dan rakyat sujud syukur, dan Salahuddin berdiri di depan mihrab Al-Aqsa, air matanya menetes pelan. Ia tahu bukan pedangnya yang membuat kota itu bebas, tapi pertolongan Allah.
keadilan dan kasih sayang di puncak kemenangan. Kabar pembebasan Yerusalem menyebar ke seluruh Eropa. Raja-raja Kristen terkejut dan Paus segera menyerukan perang salib ketiga. Namun di sisi lain banyak juga orang Eropa yang kagum pada kebesaran hati Salahuddin. Bahkan wanita-wanita Kristen datang kepadanya memohon bantuan dan ia melindungi mereka seperti saudara sendiri. Salah satu kisah terkenal, seorang wanita menangis di hadapan pasukannya karena anaknya tertinggal di kota. Ketika Salahuddin mendengar, ia memerintahkan prajuritnya mencari anak itu. Setelah ditemukan, ia menyerahkan anak itu dengan tangannya sendiri. Perempuan itu berlutut dan menangis sambil berkata, "Inilah raja yang paling mulia. Tidak ada di antara kami yang berhati sebaik engkau, wahai Salahuddin." Kisah itu sampai ke telinga musuh-musuhnya di Eropa. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang mereka lawan bukan sekadar panglima, tapi seorang manusia dengan hati suci. Eropa tidak tinggal diam. Paus mengirim 3 raja besar, Richard the Lionheart, Raja Inggris, Philip the Goose, Prancis, dan Frederick Barbarossa, Jerman. Namun hanya Richard yang benar-benar sampai di Tanah Suci. 3 tahun lamanya. Antara 1189 sampai 1192, dunia menyaksikan 2 pemimpin besar berhadapan, Hashim Salahuddin dari timur dan Richard dari barat. Perang ini bukan sekadar pertempuran pedang, tapi pertemuan 2 ksatria sejati. Mereka berdua memiliki keberanian dan kehormatan yang sama. Mereka saling menghormati meski berperang sengit. Suatu hari Richard jatuh sakit di medan perang. Salahuddin mengirimkan tabib dan buah-buahan kepadanya. Richard terkejut dan berkata kepada utusannya, "Musuhku lebih peduli padaku daripada sekutuku sendiri." Ketika Richard kehilangan kuda di pertempuran, Salahuddin mengirim 2 ekor kuda terbaiknya sebagai pengganti. Ketika utusan Richard bertanya mengapa, Salahuddin menjawab, "Karena aku ingin bertempur dengan raja, bukan dengan orang yang tak berdaya." Begitulah kemuliaannya. Ia memegang prinsip bahwa kehormatan jauh lebih tinggi daripada kemenangan sementara, perjanjian damai dan akhir perang. Akhirnya, setelah banyak pertempuran, kedua belah pihak sama-sama lelah. Richard menyadari bahwa tidak mungkin merebut Yerusalem kembali, sementara Salahuddin tidak ingin menumpahkan lebih banyak darah. Maka pada 2 September 1192, keduanya menandatangani perjanjian Ramlah. Isi perjanjian itu, Yerusalem tetap di tangan Islam. Umat Kristen diperbolehkan berziarah dengan aman. Perdagangan antara Muslim dan Eropa tetap terbuka. Ketika perjanjian ditandatangani, Richard mendatangi utusan Salahuddin dan berkata, "Aku tidak pernah melihat raja seagung dan sebijak itu. Seandainya Tuhan memberi, aku ingin bertemu dengannya sebagai sahabat bukan musuh." Dan begitulah akhir dari perang besar itu. 2 ksatria besar meninggalkan jejak kehormatan di tengah sejarah perang yang biasanya hanya penuh darah. Tahun-tahun terakhir dan wafatnya sang penakluk. Setelah Yerusalem dan Syam kembali aman, Salahuddin pulang ke Damaskus. Ia lelah tapi hatinya tenang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam ibadah dan sedekah. Ia tidak hidup mewah. Bajunya sederhana, makanannya roti dan air, dan ia tidur di atas tikar kasar. Ketika ia sakit menjelang wafat, para pengawal menemukan bahwa di rumahnya tidak ada harta berlimpah. Semua kekayaan yang pernah dimilikinya telah ia infakkan di jalan Allah. Tanggal 4 Maret 1193, fajar belum lama menyingsing ketika suara takbir terdengar di Damaskus. Salahuddin Al-Ayyubi wafat di usia 56 tahun. Ribuan orang menangis. Bahkan musuh-musuhnya pun berduka. Raja Richard yang mendengar berita itu berkata dari Inggris, "Telah mati singa Islam, seorang manusia yang lebih mulia dari semua raja di dunia." Salahuddin dimakamkan di Damaskus dekat Masjid Umayyah. Di atas nisannya tertulis, "Inilah kubur sang penakluk Yerusalem, pejuang di jalan Allah, Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Ia datang ke dunia tanpa membawa apa-apa dan pergi meninggalkannya tanpa membawa apa-apa kecuali nama yang harum, warisan abadi sang penjaga iman." Nama Salahuddin Al-Ayyubi tetap harum hingga kini. Ia bukan hanya dikenang karena pedangnya, tapi karena hatinya yang bersih, keadilannya, dan cintanya kepada Allah dan umat Islam. Ia menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari ambisi, tapi dari keikhlasan.
Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati harus adil bahkan kepada musuhnya dan tidak sombong atas kemenangan. Ketika seorang ulama bertanya kepada mantan prajuritnya setelah kematian Salahuddin, "Apa rahasia kemenangan panglima kalian?" Sang prajurit menjawab, "Ia menang bukan karena jumlah pasukan, tapi karena malam-malamnya bersama Allah. Ketika kami tidur, ia menangis di atas sajadah memohon pertolongan Tuhan." Demikianlah akhir kisah agung Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Yerusalem, singa Islam yang berhati lembut, pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan simbol kemuliaan umat. Kisahnya bukan sekadar sejarah, tapi cermin untuk masa kini, bahwa kemuliaan Islam akan kembali hanya jika umatnya kembali bersatu, berilmu, dan bertakwa kepada Allah sebagaimana Salahuddin mencontohkan. Semoga Allah merahmatinya dan menjadikan semangatnya hidup di hati setiap muslim hingga hari kiamat.